Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita semua masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga bisa hadir di sekolah ini untuk melaksanakan kegiatan belajar seperti biasanya. Jadi pada hari ini kita akan lanjut materi kita di mata pelajaran coding. Jadi materinya adalah berpikir komputasional. Sebelum kita lanjut materi kita hari ini, siapa yang tidak hadir hari ini? Dua anak ya. Silakan naikkan musiknya. Jadi pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang berpikir komputasional. Mana berpikir komputasional ini adalah pola berpikir yang sangat kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah di era digitalisasi sekarang ini, di era perkembangan zaman yang sudah sangat canggih ini. Kita butuh berpikir cepat dalam menyelesaikan masalah. Ini ada ucapan selamat datang di dunia berpikir komputasional, sebuah keterampilan penting yang mendayakan Anda untuk memecahkan masalah kompleks dan berinovasi di era. Jadi kedepannya di materi ini kita akan belajar untuk menyelesaikan masalah di era kita. Tentunya akan memadukan pola pikir kita dengan bantuan pelatih kita dalam menyelesaikan masalah-masalah. Ada yang bertanya sebelum kita mulai? Oke. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan pokok yang akan kita coba capai pada proses pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik akan diminta untuk menganalisis konsep berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis data sederhana menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan menggunakan konsep berpikir komputasional untuk menemukan pola atau solusi. Nanti ada tugas di dalam aplikasi Excel atau spreadsheet. Kemudian kalian akan diperintahkan untuk menyelesaikan data tersebut, melengkapi data tersebut menggunakan rumus perhitungan dan juga logika. Ketiga, peserta didik menyimpulkan manfaat penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data sederhana untuk mengambil keputusan. Jadi setelah kalian olah datanya, kalian akan ambil keputusannya. Apakah tidak yang akan kalian lakukan? Mengapa kita perlu berpikir komputasional? Atau mengapa berpikir komputasional itu penting? Jadi, silakan. Ya. Satu macam masalah mengembangkan pekerjaan yang semakin dominasi oleh teknologi dan data membangun redaksi yang kuat. Jadi ada 3 komponen penting mengapa kita harus berpikir komputasional. Pertama yaitu untuk memecahkan masalah. Kenapa? Mengembangkan kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan tantangan baik teknis maupun non teknis. Jadi komputasional itu membantu kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian apa lagi manfaat dari berpikir komputasional? Kita bisa berinovasi, berkreativitas. Apa yang penting yang harus kita lakukan? Bagaimana masalah sekeliling kita selesaikan? Misalnya sampah itu bagaimana supaya sampah itu bersih? Dan tidak hanya bersih, tapi sampah itu bisa bermanfaat. Kita bisa menggunakan sampah itu menjadi kerajinan, ataupun kita manfaatkan sebagai bahan bakar alternatif atau yang lain. Kemudian kita menyiapkan untuk masa depan kita. Kalau kita terbiasa berpikir komputasional, maka kita akan mudah dalam menanggapi sebuah masalah, bahkan untuk masa depan kita bisa mudah kita menyelesaikan masa depan kita. Saya mencari lapangan kerja, kita tidak usah berharap menjadi pegawai. Kalau kita berpikir komputasional, kita bisa cari solusi untuk pekerjaan kita sendiri. Nah, untuk pertama, di sini ada tugas 2 tugas, silakan dikerjakan di kelompok. Di depan kalian sudah ada laptop, silakan gunakan untuk mencari informasi, untuk menjawab pertanyaan ini. Waktunya 3 menit dari sekarang. Oke. Jadi
dekomposisi, algoritma, pengembangan data, dan abstraksi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah besar atau sistem kompleks menjadi bagian yang lebih kecil. Bayangkan, sebuah proyek besar seperti membangun rumah. Dekomposisi berarti membaginya menjadi tugas-tugas kecil, menjadi fondasi dulu. Kami katakan fondasinya, kemudian kita bangun lagi temboknya, baru kita bangun atapnya. Bila kita membangun rumah tiba-tiba langsung jadi rumah, bisa jadi rumah, bisa. Kalau kita membuat rumah, kita selesaikan dulu fondasinya terlebih dahulu, baru temboknya, baru atapnya, kemudian yang lain kita lakukan finishing, pencetan, juga pasang rantainya. Itu dekomposisi. Nah, kalau kita dalam pola bagaimana? Misalnya kita dapat pola nih, setelah masalah dipecah, menggunakan pola melibatkan kemampuan untuk mencari kesamaan atau tren pada pola tersebut. Misalnya gini, misalnya kalian pengen menjual, tapi kalian bingung apa yang kalian jual di sekolah. Kalian mau cari uang tambahan. Kita kenali pola teman-teman kita. Teman-teman kita ini hobinya apa? Misalnya teman-teman kita hobinya jajan yang manis-manis, tapi ringan, maka bisa kalian bawakan permen. Atau misalnya teman kalian ini biasanya sering kehausan, tapi tidak ada tujuan air minum, bisa kalian jual air. Kita dalam pengenalan pola. Jadi kalian harus kenali apa sih kebutuhan dari teman-teman kalian pengenalan pola. Kemudian abstraksi. Abstraksi adalah proses mengidentifikasi informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Misalnya gini, kalian mau disuruh ceritakan bagaimana kondisi kelas 9A. Pasal ini? B. Apa yang saya lakukan? Yang kalian lakukan tidak perlu kalian lihat itu. Apa perlu kita diskusikan pohon depan? Tidak perlu. Maka kita kesampingkan data seperti itu. Apakah perlu kalian lihat ada misalnya belalang di depan? Tidak. Kalian tidak mengganggu kita dalam, tidak mempengaruhi hasil pengamatan kita. Maka kita kesampingkan. Ketika kita bicara masalah kelas 7B, maka yang kalian mendiskusikan adalah 7B itu ada berapa jumlah siswanya, kemudian di dalamnya ada apa saja, siswanya bagaimana. Tidak perlu kalian bilang, oh di situ ada pertemuan di depan kelas 7B, tidak perlu. Karena itu tidak penting untuk kita memahami dari kelas 7B. Ini adalah menyelesaikan masalah dengan algoritma, adalah sebuah serangkaian instruksi, langkah demi langkah atau aturan yang jelas untuk menyelesaikan masalah atau mencapai suatu tujuan. Dari langkah pertama, definisikan tujuan. Apa tujuannya kita melakukan suatu kalau misalnya ada suatu masalah, kita definisikan masalahnya kita apa dulu. Kemudian tentukan apa yang diperlukan. Saya kalian mau buat apa, bubur, betulnya ya. Kalian mau buat bubur itu seperti apa? Bubur itu berarti nasi yang lembek, ya kan? Teksturnya lembek, biasanya agak berair. Itu definisikan angkanya di sini. Bagaimana apa ya? Kalian mau buat bubur? Bubur itu adalah makanan. Yang bubur itu bukan alat baku ya. Bubur itu adalah makanan, bentuknya lembek, terbuat dari nasi. Kita harus menyiapkan masalah sih. Kemudian tentukan input yang diperlukan. Kalau input berarti apa yang dibutuhkan untuk membuat bubur? Tentukan beras, air, kemudian apa lagi? Panci, apa lagi? Kompor, gas, dan apa? Garam. Kita buat bubur kayaknya. Siapa ini namanya? Nah, berikutnya tugas kalian adalah kita akan belajar menginput data pada aplikasi Excel atau aplikasi pembuat data. Nah, di depan kalian sudah ada komputer, silakan kerjakan tugas ini. Di kolom A nanti itu ada kolom-kolom seperti ini. Tulis nama kelompok, misalnya kelompok 1, di Baby, kelompoknya Rafi, kelompok 2, kelompoknya Gilang, kelompok 3, kemudian kelompok Naisila dan kita ini kelompok 4. Di berikutnya tulis nama teman kalian karena sini 4. Nanti namanya pada sini untuk 5, namanya temannya kalian. Oke, kemudian nomor, nama, nilai matematika, nilai bahasa Indonesia nya tulis, dan nilai banyak tulis. Ya, nanti saya akan ajarkan bagaimana menentukan jumlah, kemudian rata-rata, kemudian keterangannya, tidak lulus atau tidak lulus. Sah? Sah. Apa sih lagi tuh dia? Perhatikan saja ya. Selanjutnya adalah supaya kita tahu jumlahnya total dari nilai masing-masing orang. Kalian tidak perlu kalian tambah semuanya satu-satu. Terus saya ini sama dengan terus klik ini, terus shift tambah 2 tambah klik saja. Setelah kalian klik tambah. Dari mana? Rata-rata itu jumlah dari semua ini dibagi tuan banyaknya data. Data di sini ada berapa? 3. Berarti dibagi. Berarti jumlahnya mana? Sama dengan kalian kan sudah ada jumlahnya yang ini tadi. Terus dibagi
inilah rata-rata. Jadi berikutnya adalah presentasi dari hasil diskusi kalian supaya adil Pak Guru Pak Angket. Jadi siapa yang akan pertama kita lihat? Yang pertama. Kelompok satu silakan presentasikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby. Prinsip-prinsip dan teknik yang terinspirasi dari ilmu komputer. Tidak berarti ketika jadi membantu, tapi menggunakan cara berpikir yang demikian. Berpikir konsultasional adalah sebuah proses pemecahan masalah dengan menerapkan teknik-teknik ilmu komputer informatika yang mencantumkan konsep utama komposisi, pengenalan pola abstraksi dan Mencuci baju itu termasuk berpikir komputasi. Bagaimana supaya baju yang kita cuci itu bersih, tapi tidak berbeda atau tercampur kebutuhan dari baju lain. Caranya itu kita tentukan dulu baju yang warnanya putih dulu, dan apa kotor. Kemudian setelah warna putih selesai dicuci, kita cuci yang warna agak terang. Tapi yang tidak terlalu tuh, misalnya adalah baru kita cuci baju yang sudah oke. Kita lupa belum nah. Ya, kemudian berikutnya baju. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Dalam proses memecahkan masalah yang kompleks dengan menerapkan prinsip dan abstraksi dan perancangan algoritma
algoritma. Ini. Contohnya kalau tadi sudah bagus. Contoh dengan terus asal liburan. Si Raffi kalau waktu liburan dia rencanakan memang dia harus bawa apa? Ya, baju, perlengkapannya dia harus rencanakan memang. Itu termasuk juga dalam berpikir komputasi. Jadi mari kita membangun masa depan kita semua dengan cara berpikir komputasional. Jadi kalian sudah mempelajari contoh-contoh berpikir komputasi, bahwa berpikir komputasi itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berpikir komputasi, kita akan mendapat inovasi tanpa batas, menciptakan solusi-solusi baru yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau kita lihat ada sampah yang kita di sini, misalnya apa ya, jagung. Bagaimana bonggol jagung itu kita manfaatkan lebih bermanfaat? Misalnya, jagung kita jadikan briket atau bahan bakar arang. Kemudian kita jadikan tepung untuk pakan ternak. Kan daripada tepung percuma, betul tidak? Kalau kita jadikan pakan ternak, bermanfaat tidak? Sampahnya hilang tidak? Hilang. Kemudian kita bisa jadikan juga sebagai media tanam jamur. Peluang karir. Nah, kalau kita berpikir komputasional, kita tidak perlu lagi mencari pekerjaan dari yang belum maret atau ini, kita cari solusi. Kandang ayam banyak sampahnya, banyak limbahnya, kita manfaatkan limbah ayam tadi itu, jadikan misalnya tai ayam jadi biogas, jadikan pupuk. Di situ selain karir, kalian juga dapat penghasilan dari berpikir komputasi. Pertumbuhan pribadi, membangun pola pikir yang logis. Mulai sekarang, jangan menunggu di dunia membutuhkan pemikiran yang dapat menghadapi tantangan baru dengan kreativitas dan logika. Pelajari, praktikkan, dan biarkan berpikir komputasional menjadi alat rahasia untuk kesuksesan kalian. Oke, terima kasih. Ya kan? 1, 2, 3. Sama-sama. 4. Akan satu ya.